Selamat pagi anak-anak. Good morning, students. Apa kabar hari ini? How's your day? Pasti semua baik. Okay, so let me sing a song. Hari ini kurasa bahagia. So students, stand up please everybody. Mari bangkit berdiri. Kita pasti sudah banyak menerima pertolongan dari Tuhan. Dari itu kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Pertolonganmu. Untuk penyertaan-Mu dan berkat kasih setiamu yang Kau berikan kepada kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami akan memulai mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rosi. Berkati kami ya Bapa untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami sudah siap mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian firman-Mu kita bagi kakiku. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Rosi. Berita bagi kakiku, terang bagi
Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita untuk dengar cerita firman Tuhan hari ini. Ya, semua ambil sikap doa di rumah. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak salah dalam bertindak. Kami selalu ingat akan firman Tuhan. Kami hari ini mau belajar untuk saling mengampuni, sebab Engkau sudah lebih dulu mengampuni kami. Berkati Ibu Rosi yang akan bercerita, dan berkati semua anak-anak yang akan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kamu melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan? Ya pasti kamu minta maaf kan? Kalau kamu melakukan kesalahan kepada mama atau papa di rumah, pasti kamu minta maaf. Kalau kamu melakukan kesalahan kepada kakak atau adik, pasti minta maaf. Begitu juga kepada teman. Nah, seandainya kakakmu atau adikmu nih berbuat jahat kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan bersikap, aku tidak mau maafkan kamu? Atau kamu akan memaafkannya? Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kalau saudara kita melakukan kesalahan atau teman-teman kita melakukan kesalahan, kejahatan kepada kita, maka yang kita lakukan adalah kita memaafkan, kita mengampuni. Ingat ya, Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Ya. Seorang murid Tuhan Yesus bernama Petrus, dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, sebenarnya sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang melakukan kesalahan? Apakah sampai 7 kali? Tuhan Yesus katakan, bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Oh, banyak ya ternyata, tak terhingga. Lalu Tuhan Yesus pun menceritakan satu cerita yang indah agar Petrus dan kita semua hari ini bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus untuk mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali dalam sehari. Ada seorang raja. Dia memiliki banyak sekali hamba-hamba atau pelayan-pelayan ya, yang bekerja di istananya. Waktu dia memanggil pelayannya, dia mendapati ada satu pelayannya ternyata yang punya utang kepada raja sangat banyak sekali. Wah, lalu raja panggil dia. Hei pelayan, kemari. Ternyata utangmu sangat banyak sekali. Sekarang juga bayar utangmu. Si pelayan itu ketakutan. Tuanku raja, ampuni aku Tuan, ampuni aku. Aku akan berusaha untuk membayar utangku Tuan. Utangnya banyak sekali, dia nggak mungkin bisa bayar itu. Lalu raja bilang, karena kamu tidak bisa bayar utangmu, maka kamu, istrimu, anakmu harus dijual supaya bisa membayar utangmu. Tuan, tolong Tuan, jangan jual saya, istri saya dan anak saya. Ampuni saya Tuan, saya janji akan bayar utang.
ketika dia melihat pelayannya itu memohon pengampunan, maka tergeraklah hati raja melihat sikap pelayannya. Lalu dikatakan, berdiri, utangmu sudah lunas, pulang. Wow, senang sekali pelayan itu. Utangnya yang banyak sudah lunas. Dan raja mengampuninya, tidak jadi menjual bahkan masuk penjara. Dia dibebaskan. Wow, senang sekali ya. Pasti pelayan senang sekali. Lalu dia pun keluar dari istana, jalan keluar. Wah, sampai di luar dia bertemu dengan temannya. Hai, dapat. Kamu mau lari kemana? Yo, kamu punya utang kan sama aku? Bayar utang cepat. Ternyata temannya itu punya utang, tapi utangnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan utang si pelayan ini kepada raja, lebih banyak. Kalau utang temannya ini sedikit sekali. Lalu temannya itu memohon ampun juga sama dia. Tolong ya, saya belum punya uang hari ini, tapi saya janji deh, saya akan lunasi. Lagian utang saya kan cuma sedikit. Wah, si pelayan itu nggak terima. Dia bilang, tidak, kalau kamu tidak bisa bayar utangmu sekarang juga, maka saya akan masukkan kamu ke dalam penjara. Walaupun temannya itu sudah memohon-mohon, sujud-sujud, tapi pelayan itu nggak mau memaafkan. Hei, dia lupa ya, dia itu sebenarnya baru aja dapat pengampunan dari raja, dibebaskan dari utangnya yang banyak. Loh, temannya punya utang sedikit aja dia nggak terima, harus bayar, kalau nggak masuk penjara. Terlalu betul ya pelayan itu. Lalu dia membawa temannya, memasukkannya ke dalam penjara. Waktu peristiwa itu terjadi, ternyata ada teman-temannya yang lain yang melihat itu. Mereka sedih sekali. Lalu teman-teman yang melihat itu pun pergi menjumpai raja, menceritakan semuanya. Wah, raja marah sekali. Panggil pelayan yang jahat itu, kata raja. Lalu pelayan itu dipanggil. Wah, pelayan itu tidak berpikir bahwa dia sudah melakukan kejahatan dan raja tahu. Dia pikir dia akan mendapatkan tugas yang baru dari raja. Datang di hadapan raja. Raja bilang, apa yang sudah kamu lakukan? Hai pelayan yang jahat, kamu sudah menerima pengampunan dariku, tapi kamu tidak bisa mengampuni temanmu. Wah, pelayan itu takut. Dia menangis, dia memohon ampun kepada raja, tapi sudah terlambat. Raja tidak lagi mau kasihan sama dia, karena sebelumnya raja sudah memberikan pengampunan, tapi dia tidak menggunakannya dengan baik. Dia malah berlaku yang tidak benar kepada temannya. Raja tidak lagi mengampuninya, dan dia pun dijebloskan ke dalam penjara karena sikapnya tadi yang tidak mau mengampuni, yang malah bersikap jahat kepada temannya. Dia lupa kalau dia sudah menerima pengampunan dari raja. Nah, anak-anak, Yesus pun mengatakan bahwa Bapakku di sorga akan melakukan hal yang sama jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, hari ini kita belajar untuk saling mengampuni. Petrus akhirnya memahami arti mengampuni yang Yesus katakan kepadanya. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Dan kita semua pun mengerti maksud Tuhan Yesus hari ini, bahwa pengampunan, hidup saling mengampuni itu berlanjut terus dalam kehidupan kita. Tidak ada batas waktu untuk mengampuni. Tidak ada hitungan, Bu, saya sudah mengampuni hari ini sudah 10 kali loh, Bu. Sudah cukup lah, Bu. Kalau ada yang berbuat salah lagi, aku tidak mau lagi ampuni. Sudah habis batas pengampunanku. Enggak. Tuhan Yesus loh gak pernah bilang sudah habis batas pengampunanku. Bahkan Tuhan Yesus sampai rela mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa manusia yang amat banyak itu.
Semua Yesus lakukan karena kasih Yesus yang teramat besar. Ya, tadi lagu kita ya, pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan memberikan pertolongannya yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan itu yang membuat kita terus bersyukur kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan hari ini. Hiduplah saling mengampuni seperti Tuhan sudah mengampunimu. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Ayat 21 sampai 35. Dan Ibu Rosi akan bacakan dua ayat, yaitu ayat 21 dan ayat 22. Injil Matius pasal 18 ayat 21 dan ayat 22. Firman-Nya berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, Bu Rosi ada lagunya nih untuk menutup firman Tuhan hari ini. Ya, kita sama-sama nyanyikan. Kasih itu memaafkan, tahu lagunya? Nah, kita nyanyi ya sama-sama supaya kita lebih lagi memahami apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus untuk saling mengampuni. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi, kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Ya, 70 kali 7 kali di dalam sehari. Pengampunan yang tidak ada batasnya. Tuhan sudah mencontohkan itu dan melakukannya dengan sempurna. Sekarang giliran kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Saling mengampuni. Demikian cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami belajar saling mengampuni. Sebab Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kami. Baiklah kami juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini, sehingga kami bisa merasakan hidup yang penuh kedamaian, sukacita, tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, yang ada adalah damai sejahtera. Karena kami mau saling mengampuni dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami hari ini untuk proses pembelajaran secara virtual. Biarlah kami dapat mengikuti dengan baik. Bahkan tidak lama lagi kami akan mengikuti penilaian akhir semester pertama ini. Tolong kami Tuhan untuk lebih lagi semangat belajar, sehingga sejak sekarang kami sudah mempersiapkan diri, dan pada waktunya nanti kami mengikuti penilaian akhir semester, kami dapat mengikutinya dengan penuh keyakinan bahwa kami bisa menjawab setiap soal-soal yang akan diberikan kepada kami. Ya Tuhan, berikan kami terus kesehatan dan kekuatan, serta sukacita dalam menjalani setiap hari-hari hidup kami di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda sampai hari ini. Terus juga berkati Bapak Ibu guru kami di sekolah bersama dengan Ibu Arini sebagai kepala sekolah di unit SD. Biar mereka juga senantiasa penuh semangat, sukacita di dalam Tuhan untuk mengangkat tugas tanggung jawab mereka sebagai Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Tuhan, berkati pengurus yayasan Sekolah Kristen Sunodia dalam mengemban tugas mereka. Biarlah ya Tuhan pelayanan untuk Sekolah Sunodia dapat berjalan dengan baik.
Bahkan sekarang sementara penerimaan siswa-siswi baru di sekolah Kristen Sunodia. Tuhan memberkati, biarlah banyak orang tua siswa memilih sekolah yang terbaik, terlebih memilih sekolah Sunodia menjadi prioritas bagi anak-anak kekasih untuk menuntut ilmu di kota Samarinda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan terus menolong dan memberkati setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas hari ini. Tetap bersama dengan Tuhan dan belajarlah hidup saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk Ibu Rosi yang sudah membawakan firman Tuhan untuk kita. Semoga firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Sampai jumpa tahun depan.